Shalom. Berhubung karena rombongan calon pengantin sudah akan mau memasuki gereja, mari kita sambut. Kami undang Amang dan Inang dan para hadirin semuanya agar kita bangkit berdiri. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita di hari ini. Kita satukan hati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Coba kita sama-sama bangkit berdiri. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Lakukanlah segala perintahnya dan hiduplah dalam rasa syukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta kehidupan dan sumber kebahagiaan yang sejati, pada hari ini kami datang bersujud di hadapan-Mu yang kudus. Kami datang mengantarkan kedua anak-Mu ini, Cornelius Fernando Sembiring dan Sophia Murtioni Boru Simajuntak, untuk meneguhkan janji mereka di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh jemaat. Karena itu kami memohon bimbingan Roh-Mu, agar mereka semakin teguh dan tidak satu pun di antara mereka ingkar janji akan bimbingan-Mu. Sehingga pada waktu Engkau memberkati mereka menjadi satu keluarga yang baru, mereka dilayakkan untuk menerimanya di dalam satu iman, satu daging, dan cinta kasih serta ketulusan. Karena itu, berkatilah acara ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anak-Mu. Hanya Di-Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Laku pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki
partupolon perjanjian nikah. Berikut kami akan jelaskan terlebih dahulu penjelasan tentang perjanjian nikah. Partupolon atau perjanjian nikah adalah dasar untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Dalam perjanjian nikah, diadakan penelitian data dan keanggotaan gereja kedua calon pengantin. Dalam perjanjian nikah, kedua calon pengantin mengikat janji mereka yang disaksikan dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga besar dan gereja. Setelah diadakan perjanjian nikah, maka rencana pemberkatan nikah tersebut akan diberitakan dalam warta jemaat gereja sebanyak 2 kali warta. Apabila di kemudian hari terdapat pengajuan keberatan atas rencana tersebut, maka kedua belah pihak keluarga haruslah terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan dengan baik, sehingga pemberkatan nikah dapat berlangsung sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di gereja HKBP. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya saya akan membacakan surat perjanjian nikah. Surat Parpadaan Marbagas atau surat perjanjian nikah nomor 18/HKBP/KL/7 Romawi /2026. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama calon pengantin pria Cornelius Fernando Sembiring SPI, tanggal lahir 27 September 1996, tanggal baptis 31 Mei 2009, tanggal peneguhan sidi 12 April 2026, anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, alamat Jalan Menjangan Raya nomor 50, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, putra dari Bapak Bong Kajiu Sembiring almarhum, Ibu Mesa Tamari Borubangun SPD SD. Dengan tunangannya, nama calon pengantin wanita Sofia Murtioni Bur Simanjuntak SM, tanggal lahir 7 Agustus 1995, tanggal baptis 1 Oktober 1995, tanggal peneguhan sidi 24 Juli 2011. Ruas anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, alamat Jalan Menjangan Raya nomor 50, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Putra dari Bapak Sintua Dr. Andos Yos Osmar Marluhut Simanjuntak MM, Ibu Dr. Anda Mutiara Dewi Bursara Siagian Esos MM almarhum. Selanjutnya kita akan masuk meminta persetujuan dari Bapak dan Ibu calon pengantin kepada calon pengantin, orang tua calon pengantin pria dan orang tua calon pengantin wanita. Bisa bangkit berdiri. Sebagai orang tua, apakah Ibu telah setuju dan merestui sepenuhnya serta berdoa untuk rencana pernikahan putra dan putri saudara? Ya, kami menyetujui dan merestui rencana pernikahan putra kami dengan Sophia Murtioni Buru Simanjuntak. Kami mendukung dan mendoakan kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Inang kepada ya. Papa menyetujui dan merestui rencana pernikahanmu Oni Buruku dengan Cornelius Fernando Sembiring. Kami mendukung
dan mendoakan kiranya kalian diberkati Tuhan. Melihat. Terima kasih Amang. Orang tua bisa kembali duduk. Berikutnya kami akan melakukan penegasan terhadap kedua calon pengantin. Kepada kedua calon pengantin, dipersilakan untuk berdiri di tempat. Apakah perjanjian nikah ini dibuat atas kehendak sendiri dengan ikhlas tanpa sesuatu paksaan dalam bentuk apapun? Ya, perjanjian nikah ini kami laksanakan atas kehendak sendiri. Apakah ada permasalahan dengan perempuan atau laki-laki lain yang menjadi penghalang untuk perjanjian nikah ini yang memerlukan penyelesaian terlebih dahulu sebelum menerima pemberkatan nikah nantinya? Tidak ada lagi permasalahan dengan pihak lain. Kepada calon pengantin laki-laki bisa membacakan. Janji pernikahan saudara. Ya. Saya Cornelius Fernando Sembiring, putra dari Bapak Bong Kayu Sembiring almarhum dan Ibu Mesa Tamari Berubangun SPD SD, alamat Jalan Teratai RT 23 RW 00, Gantung, Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepada calon pengantin wanita. Saya Sofia Murtioni Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Sintua Dr. Andosios Osmar Marhut Simanjuntak MM, dan Ibu Dr. Anda Mutiara Dewi Boru Siagian Esos MM almarhum, alamat Jalan Kompas Menjangan Raya nomor 50 RT 1 RW 4 Pondok Ranji Ciputat Timur. Baca sama-sama. Baca sama-sama. Dengan ini kami menyatakan dengan tulus dan disertai kebulatan hati, kami hendak melangsungkan perkawinan kami. Harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen sejati. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian, dan kami akan setia mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di gereja KBP. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami akan lebih dahulu menyelesaikannya supaya kami dilayakkan untuk menerima pemberkatan nikah untuk pembukaan rumah tangga yang baru. Terima kasih. Tiba saatnya kedua calon pengantin ke depan altar untuk menghadap pendeta untuk prosesi tukar cincin yang dipimpin oleh Amang Pendeta. Silakan maju ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini calon pengantin akan saling bertukar cincin. Hal ini sebagai pertanda bahwa mereka bersungguh-sungguh untuk membentuk sebuah keluarga Kristen. Kiranya Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menguatkan hati dan iman mereka berdua untuk menerima berkat pada waktu yang akan datang
yang akan mengikat mereka dalam rumah tangga Kristen. Cincin ini adalah tanda dari cinta kasih dan kesetiaan saya kepadamu. Kiranya melalui perjanjian ini, Allah memberkati kasih kita untuk dipersatukan selamanya. Cincin ini adalah tanda dari cinta kasih dan kesetiaan saya kepada kamu. Kiranya melalui perjanjian ini, Allah memberkati kasih kita untuk dipersatukan selamanya. Bapak dan Ibu Saudara terkasih, kita akan memasuki penandatanganan buku surat perjanjian nikah. Buku surat perjanjian nikah akan ditandatangani dan kami akan memanggil terlebih dahulu dari calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, disusul selanjutnya oleh orang tua calon pengantin pria dan orang tua calon pengantin wanita, dan selanjutnya disusul oleh saksi dari calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, dan terakhir saksi dari majelis atau sintua calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Berikut kami akan mulai dengan penandatanganan pertama dari calon pengantin pria, Cornelius Fernando Sembiring SPI. Di atas ya. Oke. Dari calon pengantin wanita, Sofia Mortioni Boru Simanjuntak. Ya. Ya. Selanjutnya dari orang tua calon pengantin pria, Inang Mesa Tamari Boru Bangun SPD SD di sini. Bisa diresmikan. Selanjutnya dari orang tua calon pengantin wanita, Amang Sintua Dr. Andes Yos Osmar Marluhut Simanjuntak MM.
Selanjutnya saksi dari pihak calon pengantin pria Amang Ajustus Ranto Sembiring. Mau lihat emang? Bisa. Saksi dari calon pengantin wanita Amang Marlon Nixon Simanjuntak. Sini bang. Iya, di sini. Lihat. Oke, silakan. Selanjutnya, saksi majelis dari calon pengantin pria Amang Sintua Rudolf Dixon Marojan Simangungsong. Lihat emang. Selanjutnya saksi majelis atau sintua dari calon pengantin wanita Amang Sintua Bandu Silitonga. Selanjutnya akan ditandatangani oleh Sayang Patupolon Sintua Charles Manahan Simatupang. Acara penandatanganan sudah selesai. Kepada keluarga kalau bersalaman, Inang salam aja keluarga dari depan deh. Kita selesai acara penandatanganan buku surat perjanjian nikah, maka akan masuk kepada warta terkait pernikahan calon pengantin Cornelius Fernando Sembiring SPI, tanggal lahir 27 September 1996, tanggal baptis 31 Mei 2009, dengan calon pengantin wanita. Nama calon pengantin wanita Sofia Murtioni Bur Simanjuntak SM, tanggal lahir 7 Agustus 1995, tanggal baptis 1 Oktober 1995, akan melaksanakan perjanjian nikah, pemberkatan nikah pada Jumat 7 Agustus 2026 di HKBP Resort Kebayoran Lama jam 14. Untuk warta akan diberitakan pada warta jemaat yang pertama Minggu 12 Juli 2026 dan warta kedua Minggu 2 Agustus 2026. Demikian acara perjanjian nikah dan penandatanganan. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan kor persembahan pujian dari Banjar Ciputat sekitarnya.
Selanjutnya, persembahan pujian dari Patricia Otat Boru Tapu Bolon, Lapina Hana Hamaki, dan Kiki Boru Simajuntak. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilangmu tak bercelah, olehnya ku sembuh. Ku dapat janjian teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus sama
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, keluarga besar Sembiring dan juga keluarga besar Simanjuntak, secara khusus kepada calon mempelai berdua, kepada saudara Cornelius Fernando Sembiring, dan juga calon mempelai wanita Sofia Murtioni Boru Simanjuntak. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama menyaksikan acara ikat janji menikah, martupul atau marpadan. Saya sudah katakan kepada kedua calon pengantin ya, hari ini saudara berdua berjanji bukan antara saudara berdua, bukan janji kepada keluarga, bukan janji kepada pendeta sintua, tapi janji kepada Tuhan. Ya, berbahagialah kalau saudara berpegang pada janjinya dan melakukan. Tapi hati-hati kalau saudara tidak pegang janji pada Tuhan, Tuhan tidak akan segan-segan juga. Nanti akan dijewer ya. Nggak boleh bongbong. Nggak boleh, no, harus serius. Kalau sama manusia masih ketemu minta maaf. Kalau sama Tuhan nggak boleh. Apa yang dijanjikan kita harus tepati. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dan kami atas nama Parhalado HKBP Keberlama, seluruh jemaat dan juga majelis mengucapkan selamat. Selamat kepada kedua belah calon keluarga besar Sembiring dan keluarga besar Simanjuntak, dan juga kepada kedua calon pengantin berdua ya. Jadi selamat sudah mengikuti acara pertupulun, perpadanan atau ikat janji nikah hari ini. Semoga Tuhan berkati, lancarkan semuanya sampai pada hari pemberkatan nikah tadi ya. Hari Jumat tanggal 7 Agustus itu ya. Oke, nah sekarang mari kita mendengar firman Tuhan yang menjadi landasan, yang akan meneguhkan dan akan mengikat janji saudara berdua. Ya, jadi bukan hanya janji biasa, tapi ini janji di hadapan Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan, mari kita ikuti bersama-sama. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan juga kepada kedua calon mempelai yang berbahagia ya. Mungkin agak panjang, tapi ini penting. Hari ini saudara berdua sudah melaksanakan acara ikat janji menikah. Dalam bahasa Batak dikatakan partupulon atau perpadanan, ya, janji di hadapan Tuhan. Nah, partupulon atau perpadanan di gereja GKBP itu adalah langkah awal untuk persiapan menerima pemberkatan pernikahan. Jadi memang itulah tradisi gereja kita HKBP ya, ada acara partupulon. Dan ini penting, ini akan menentukan bagaimana persiapan akhirnya. Semoga dilancarkan Tuhan, dijauhkan dari segala hambatan dan rintangannya, semuanya berjalan baik-baik. Nah, partupulon itu, kalaupun hari ini mengadakan partupulon bukan bukan persiapan akhir ya. Partupulon itu persiapan awal untuk menerima pemberkatan nikah nanti. Jadi dalam masa rentang nanti sampai tanggal 7 Agustus, saudara berdua harus mempersiapkan diri dengan baik-baik. Ya, ini persiapan yang paling penting. Jadi partupulon bukan akhir daripada segala pekerjaan ini. Jadi partupulon itu awal untuk persiapan menerima pemberkatan pernikahan. Jadi mumpung ada waktu ya, spare waktu ini pakailah. Persiapkan diri dengan baik-baik. Nah pertanyaannya, kalau orang menikah kan tentu ada persiapannya kan? Ada dong. Kalau dikatakan persiapan sampai tanggal 7 Agustus nanti. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan? Boleh menanya sama calon pengantin? Sudah gimana persiapannya? Nando dengan Oni? Sudah kira-kira berapa persen persiapan ini? Sampai menjelang pesta tanggal 7 Agustus nanti. Sudah mendekati finish ini? Sudah full? Ini calon pengantin tertanya ini. Kan mereka mau pesta ini. Bagaimana persiapannya? Sudah hampir lengkap? Ya. Apa aja yang dipersiapkan? Ini Nando sama Oni yang mau pesta. Apa aja yang dipersiapkan untuk pesta nanti? Iya sebut aja, kan kalian pesta. Kalau Amang udah pesta, masa Amang pesta lagi? Enggak lah. Kalian yang pesta kok. Amang udah selesai. Apa aja persiapannya yang sudah disiapkan? Sebutkan aja, kan kalian mau pesta. Nando, apa yang dipersiapkan? Iya, sebut aja gak apa-apa. Saya sengaja interaktif ini. Kadang-kadang orang ini marang-marangan. Iya. Nggak tahu siapa yang pesta, siapa itu mata. Iya, makanya mananya. Tadi katanya persiapannya sudah hampir rampung ini. Pertanyaan lagi kembali lagi. Apa aja yang dipersiapkan, kan gitu. Kalau undangan gimana? Sudah jalan undangan nanti? Mulai hari ini? Sudah? Sudah ya? Sudah disiapkan undangannya? Udah. Masih ada yang ketinggalan lagi? Coba diingat-ingat lagi ya. Siapa yang belum diundang? Karena pesta itu kan sekali. Sekalilah pesta. Jangan 2 kali repot. Beli sekali, jangan beli 2, repot itu. Ya, persiapan gedung gimana? Sudah oke? Sudah? Sudah dibuka nggak gedungnya? Udah? Udah kasih DP? Sudah kasih DP kok? Kalau nggak pakai DP, udah lunas ya? Mantap. Puji Tuhan, itu berarti persiapannya mantap ini. Catering sudah beres, sudah? Sudah. Oke. Nah, kalau menanya soal persiapan pesta ya, itu kan banyak ya yang mau dipersiapkan, namanya juga pesta. Apalagi kita orang Batak ini namanya pesta unjuk. Pesta paling besar lah ini. Nah tentu kan ada banyak yang perlu dipersiapkan. Mumpung masih ada waktu, nah perlu untuk di apa lagi ya, dicek dan dicek lagi, coba diamati lagi, diperiksa lagi. Apa-apa yang masih belum sempurna ya, masih ada yang kurang terlupa. Nah,
Bapak Ibu Saudara dan kepada kedua calon mempelai, ada hal yang menarik di sini. Di sini katakan pada suatu hari Yesus bersama dengan murid-murid dan ibunya diundang menghadiri pesta perkawinan di kota Kana. Mereka diundang ya memang karena mereka punya hubungan kekeluargaan dengan yang pesta ini. Nah, kita tahu bahwa pesta perkawinan orang Yahudi itu sama seperti orang Batak. Pesta perkawinan pesta besar. Yang perlu dipersiapkan itu bukan hanya soal makanan, minuman, tempat atau gedungnya. Tapi yang paling penting dalam pesta perkawinan orang Yahudi, orang Israel, yang paling penting adalah persediaan anggur. Jadi kata mereka, ya no wine, no joy. Tidak ada anggur, tidak ada sukacita. Kalau orang Batak, pestanya itu harus ada, bukan, amang. Orang Batak harus ada tudu-tudu si panganon, iya kan? Ada ulosnya, ada dekenya. Kalau sempat hilang nanti tudu-tudu si panganon gimana? Terpaksa motong lagi kan? Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi yang paling penting dari persiapan pesta mereka, yang paling utama dan terutama itu anggur. Dan pesta mereka bisa beberapa hari. Ya kayak kita lah. Kalau di kampung ada persiapan pesta, ada ada malam ribu-ribunya untuk naposo, pesta naposo, perpisahan, persiapan parhobas. Jadi sebelum pesta sudah ada persiapannya. Nah seperti itulah gambaran pesta orang Yahudi. Karena itu mereka butuh banyak. Bukan hanya makan minuman. Yang paling penting untuk pesta mereka adalah persediaan anggur. Nggak boleh kurang, jangan putus. Itulah budaya mereka. Sama seperti kita, kalau pesta ya nggak boleh kurang lah. Jangan sampai orang datang tapi mereka nggak dapat makan. Ya, kalau udah pesta, hari pestanya harus lengkap itu untuk acara adat. Jadi ada si panganon atau bu ya, ada tudu-tudu si panganon, nanti ada deke, ya, dan ulos dari hula-hula. Nah seperti itu kira-kira persiapannya. Coba kita amati pesta ini. Kenapa Yesus mengadakan mujizat di kota Kana? Kebetulan tahun ini kita kan tahun keluarga KBP. Di tahun keluarga ini mengatakan bahwa keluarga itu sangat penting. Coba perhatikan, kalau kita berangkat dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2, ya, pasal 2 itu menceritakan setelah Allah menciptakan segala sesuatu, pada hari yang ke-6 Allah menciptakan laki-laki Adam dan Allah menciptakan Hawa. Jadi dalam kitab Kejadian katakan lembaga yang pertama dan tertua itu adalah keluarga. Keluarga. Itu berarti penting. Itu sebabnya mengawali pelayan Yesus, Yesus melaksanakan, mengadakan mujizat yang pertama, itu adalah mujizat mengubah air menjadi anggur. Dan itu dilaksanakan ketika pesta perkawinan di Kana. Dari situ kita lihat bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga di mata Tuhan. Makanya nggak boleh anggap remeh. Pernikahan Kristen itu beda dengan pernikahan yang lain. Karena Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang memberkati. Jadi lembaga yang pertama dan tertua, yang pertama sekali dibentuk Tuhan adalah keluarga. Itu kitab Kejadian pasal 2. Dan mujizat yang pertama dari Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Itu juga konteksnya adalah keluarga. Jadi di mata Tuhan keluarga itu penting banget. Jadi kita harus memahami bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan itu sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga di mata Tuhan. Nggak boleh main-main. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh ceraikan oleh manusia, nggak boleh. Yang dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Yang diikat Allah tidak boleh dilepaskan oleh manusia. Allah yang mempersatukan, Allah yang memisahkan. Allah yang mengikat, Allah yang melepaskan. Kecuali karena maut ya. Kalau itu sudah kehendak Tuhan. Nah karena itu mari kita belajar dari nas ini tentang pesta pernikahan di Kana ini. Ketika mereka mengadakan pesta, tentu yang punya pesta setelah mempersiapkan segala sesuatu. Tapi pesta ini kadang-kadang memang agak sedikit-sedikit bisa ada banyak kejutannya ya. Ada plot twistnya, ada kejutan-kejutannya gitu. Kadang orang pesta, saya dengar kalau pesta kan,
Nanti pesta di mana gedungnya? Berapa yang diundang? Biasa orang pesta kalau siapkan, katakanlah 1.000 ya, 1.000 piring untuk 1.000 orang. Biasa orang yang siapkan persiapan suhud itu sekitar 800 piring. Katanya nggak mungkin semua datang, kata gitu. Jadi kadang-kadang persiapan suhud itu ya bisa, ada yang orang mempersiapkan makanan, minuman, jamuan itu sesuai dengan jumlah undangan, ada yang begitu. Ada yang mengatakan enggak lah, kalau undangannya pesta untuk 1.000, nanti nasinya bisa siapkan aja 800, belum tentu semua datang katanya. Tapi ada anehnya, kadang-kadang pesta, undangan 1.000, makanan 1.000, tapi datang sampai 1.000, katakan 1.200 lah kita bilang. Ya kalau dipikir-pikir, kalau undang datang lebih daripada yang diharapkan, lebih daripada ekspektasi gimana? Kalau Nando dengan Oni nanti, kalau nanti undangannya datang, bahkan lebih daripada ekspektasi gimana? Apakah senang ataukah merasa jadi apa? Kalau nanti di pesta datang, pesta kalian gimana? Perasaan senang atau tidak? Nando dengan si Oni, senang nggak nanti kalau undangan kita datang sesuai yang diharapkan? Bahkan tiba-tiba lebih daripada yang kita rencanakan. Apa kita harus lakukan screening dulu? Udah, yang punya undangan boleh masuk, yang nggak punya undangan nggak boleh masuk. Emang gitu orang pesta? Enggak juga kan? Nah, jadi apa yang terjadi dalam pesta perkawinan Kana itu sesuatu memang di luar dugaan, di luar ekspektasi dari pesta. Mereka sudah mempersiapkan pesta dengan baik. Mereka siapkan juga anggur. Tapi ternyata tamu yang datang itu lebih daripada yang mereka undang. Ya itu kan sebuah kebanggaan ya, sukacita. Kalau orang ikut mau mendoakan, memberikan restu ketika kita mengadakan pesta. Nah di sini persoalannya. Jadi kalau tanya sekarang, tadi soal undangan, soal persiapan, kira-kira masih ada enggak yang perlu diundang? Atau persiapan yang paling penting apa lagi? Selain dan lain-lain tadi. Kalau kembali ke nas ini, apa yang paling penting? Siapakah undangan yang paling spesial? Hula-hulakah? Tulangkah? Opungnya? Siapa yang jadi undangan terhormat? Undangan yang istimewa? Undangan yang paling penting diundang di sini siapa? Siapa Nando? Tuhan Yesus, jelas ya? Jadi kalau kita berharap pesta kita ini menjadi pesta yang penuh dengan sukacita, jangan lupa hal yang pertama dalam persiapan pesta kita atau dalam perjalanan hidup rumah tangga kita, bukannya pada pesta aja, tapi kalau kita mau memulai pernikahan, ya, yang paling penting persiapan kita, tamu yang paling penting, yang paling utama itu adalah jangan lupa mengundang Yesus. Ya, tadi demikian kita membaca dalam nas ini ayat yang pertama, ayat kedua, dikatakan ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pesta perkawinan itu. Semoga Nando dengan ini sudah sungguh-sungguh mengundang Tuhan juga ya. Cara mengundang tentu ya melalui doa kita ya. Masa kita ke surga naik turun? Emang ada lift? Ada sayap? Enggak kan? Jadi caranya yang paling penting jangan lupakan. Untuk membangun rumah tangga yang bahagia itu, mulai dari pesta perkawinan sampai perjalanan rumah tangga kita itu, jangan pernah lupa mengundang Yesus. Mengundang Yesus dalam pesta kita, mengundang Yesus tengah-tengah keluarga kita. Seperti itu. Ya tentu cara kita mengundang Yesus dengan doa kita, ibadah kita ya. Jangan pernah lupakan. Kalau agak terlupa doanya, tolong doanya lebih kencang ya. Persiapan yang paling penting, undangan yang paling penting adalah jangan pernah lupa mengundang Tuhan Yesus. Supaya Tuhan hadir, Tuhan berkati, dan Tuhan percukupkan apa yang kita apa yang kita pikirkan. Itu penting. Jadi ini pesan pertama dari ayat 1 ayat 2 kepada Nando dan kepada Oni. Terkhusus untuk persiapan pesta nanti pada tanggal 7 Agustus. Dan dalam perjalanan hidup rumah tangga kalian kelak. Jangan pernah setiap hari, setiap saat undanglah Yesus di tengah-tengah keluarga kalian. Itu yang paling penting.
Tentu lewat doa kita ya, ibadah kita. Nah, yang berikutnya kita lihat dari ayat yang ke-3 sampai ayat ke-5. Apa artinya? Kenapa kita harus mengundang Yesus? Begini. Dalam perjalanan kita, hidup kita, baik itu dimulai dengan pesta perkawinan ya, hari pesta perkawinan, atau dalam perjalanan hidup rumah tangga kita kelak. Ingat, ya namanya perjalanan itu kan perjalanan panjang ya. Dan dalam perjalanan kita, mulai dari kita diberkati, pesta perkawinan, sampai perjalanan rumah tangga kelak, kita nggak tahu berapa jauh itu. Tentu dalam perjalanan hidup kita itu kan akan ada banyak tantangannya. Dalam hidup keluarga juga ada banyak tantangannya, ada banyak masalahnya, ada banyak pergumulannya. Jangan pikir nanti kalau nikah semuanya beres-beres saja. Nah, semuanya sudah tidak. Tentu kita akan mengalami banyak, ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, ada masalah, ya, ada juga pergumulan. Apakah itu masalah karena pekerjaan, apakah masalah di rumah tangga, nanti kalau punya anak ada juga masalah untuk anak-anak. Masalah hubungan antara mersimatua, mereda, marlai ya, kadang-kadang ada aja masalahnya gitu. Yang pasti dalam perjalanan hidup kita, dalam rumah tangga, kita pasti akan menghadapi berbagai masalah. Itu macam-macam masalahnya. Khusus mengenai pesta ini. Problemnya apa? Nah ketika pesta sedang berlangsung, karena tamu yang datang lebih daripada mereka undang, yang mereka duga, mereka senang. Persoalannya gimana? Mereka kekurangan anggur. Nah masalah di sini apa? Keluarga ini, mereka kekurangan anggur. Karena tamu yang datang lebih banyak daripada yang mereka duga. Itu persoalannya. Nah apa gunanya kalau kita selalu mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Terutama mengundang Yesus dalam pesta kita, ulang kita. Jadi yang diundang di pesta itu bukan cuma keluarga aja, hula-hula. Enggak. Yang paling penting itu mengundang Tuhan Yesus. Dan Yesuslah tamu kehormatan kita. Ini yang terjadi pesta di Kana. Ketika mereka mengalami masalah, mereka kekurangan anggur, suatu sasaran sudah kritis, kepala daripada para hubas ini memang harus sangat khawatir. Wah, ini gimana caranya ini? Anggur sudah tipis. Nah dari ayat yang ketiga, ayat ke-5 mengatakan, upah orang yang selalu mengundang Yesus dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam pestanya, Yesus akan memberikan solusi dari setiap persoalan kita. Jadi ingat, yang namanya hidup ataupun dalam keluarga kita, dimulai dari pesta nanti ya, pasti akan ada banyak tantangannya, ada masalahnya itu. Nah tinggal bagaimana, kalau kita mengundang Yesus di tengah-tengah pesta kita, di tengah-tengah keluarga kita, maka apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan solusi. Jadi solusi segala masalah kita itulah Tuhan. Ya setiap masalah ada solusinya. Tapi solusi dari mana? Di sini katakan solusi dari setiap masalah dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Karena itu berbahagialah kalau saudara berdua, Nando dengan On ini, selalu mengundang Yesus hadir. Tidak hanya ketika pesta ya, tapi nanti kalau sudah berumah tangga, selalu undang Tuhan, bersama dengan Tuhan. Nah kehadiran Yesus di sini, menolong keluarga ini, supaya mereka jangan dipermalukan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, dari nas ini katakan, dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini intinya. Kalau kita berharap bahwa pesta kita berjalan dengan baik, penuh sukacita dan sejahtera, semua dipercukupkan Tuhan, masalah-masalah kekurangan itu bisa diatasi ya. Kadang-kadang orang Batak aneh, kalau mau pesta, gara-gara jambar, padahal saya tahu, kayaknya nggak semua orang lagi kuat makan jambar itu kan. Tapi kalau jambarnya nggak pas, nggak nyampe, ribut dia. Mula mago mesti jambar ni hula-hula nah, jambar ni tulang, aliang-aliang deh. Persoalan mak, apalagi nama nginyi. Itu kan, persoalan. Nah jadi pesta itu aneh-aneh kadang-kadang. Ada aja masalahnya. Nah karena itu, di sini katakan, ayat 6 sampai 10 mengatakan begini. Bagaimana caranya supaya mujizat terjadi? Bagaimana caranya supaya masalah bisa selesaikan? Yang perlu kita lakukan adalah penting bagi kita untuk tetap taat dan percaya pada Tuhan. Jadi ketika itu Maria, ibu Yesus berpesan kepada para pelayan. Dia katakan begini, apapun yang dia katakan,
lakukanlah begitu. Jadi di sana kan biasanya ada gentong yang dipersiapkan untuk tempat air ya, untuk mencuci, membasuh kaki tamu-tamu. Itu gentong gede-gede, nggak tahu apakah sebesar gentongnya drum minuman dari apa, Rusia mungkin ya, drum ya. Yesus mengatakan, isilah semua gentong itu dengan air penuh. Itu gentong berarti air tempat untuk mencuci kaki. Gede-gede, banyak itu, 12 tempayan gede-gede. Yesus mengatakan, isilah semua gentong dengan air. Kemudian katakan, cedoklah, lalu berikanlah kepada pemimpin pesta, supaya dia membagikannya lagi. Ayat 6, ayat 10 mengatakan, karena para pekerja, para pelayan itu taat, ya mereka patuh, mereka percaya pada Yesus, walaupun kadang-kadang nggak masuk akal ya, kenapa diisi air? Kita kan kekurangan anggur katanya. Tapi mereka ya memilih untuk taat dan percaya. Seperti pesan Maria ibu Yesus, apapun yang dia katakan, lakukanlah. Jadi kalau hidup kita, ya mujizat terjadi kalau kita itu taat dan kita percaya pada perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan isi semuanya dengan air, isi aja. Tuhan akan bekerja. Nah seperti itu kepada saudara berdua, kepada Nando dan juga Oni di sini. Ingat, mujizat itu nyata dan mujizat Tuhan akan tetap terjadi dalam hidup kita. Kalau kita taat dan percaya. Jadi apapun perintah Tuhan, taatilah. Tuhan akan mampu mengadakan mujizat. Nah seperti itulah. Jadi ini diharapkan kepada keluarga, kepada saudara berdua dalam hidup rumah tangga nanti. Tetaplah selalu taat pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan lakukan. Tuhan bisa mengadakan perkara, ya itu namanya perkara yang ajaib ya. Mujizat itu terjadi kalau kita mau taat dan percaya. Kita bayangkan seandainya para pelayan itu nggak mau melakukan perintah Yesus yang nggak ada apa-apanya. Dan ingat, berkat Tuhan itu berlimpah. Dari kekurangan anggur, Tuhan ubahkan menjadi berkelimpahan. Jadi kalau katakan berkat Tuhan berlimpah, Tuhan gak pernah pelit. Tuhan itu gak pernah kalah memberi. Kita yang kalah minta. Kita butuh, tapi kita gak minta, kita gak berdoa sama Tuhan. Ini persoalan situ. Dan natalu mangaleo debata, natalu mangidu di kita. Banyak orang, banyak maunya, banyak perlunya. Ya, tapi dia malas berdoa, dia malas minta. Itu persoalannya. Sebenarnya nas ini mengatakan bahwa sesungguhnya berkat Tuhan itu berlimpah-limpah. Tuhan gak pernah pelit-pelit. Mereka butuh mungkin katakan beberapa gentong. Tapi Tuhan berikan mereka lebih banyak. Dan anggur yang diberikan Tuhan itulah anggur yang terbaik. Lambang sukacita. Makanya kota Kana kota anggur. Nah di sini katakan kepada kita, percayalah bahwa berkat Tuhan itu berlimpah. Selama kita percaya dan kita taat kepada perintah Tuhan. Pasti mujizat terjadi. Jangan pernah ragukan itu. Tapi jangan hanya menggunakan pikiran sendiri ya. Saya ingatkan kalau pesta itu, tuan rumah pesta di Kana mempersiapkan segala dengan baik. Tapi ternyata sebaik-baiknya persiapkan, selalu ada yang kurang di sana sini. Jadi jangan pernah lupa. Kerjakan bagian kita, apa yang perlu untuk persiapan pesta kita. Tapi jangan lupa, undang Yesus dan berdoa sama Tuhan, supaya kehadiran Tuhan akan memberkati pesta kita, keluarga kita. Tuhan mempercukupkan, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kepada kita. Inilah janji Tuhan dalam hidup kita ya. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Bayangkan mereka kekurangan, tapi Tuhan berikan berkelebihan, berlimpah-limpah. Jauh daripada yang kita pinta itu. Nah saya harap kepada saudara berdua nanti, jangan lupa ya. Jangan kalah meminta sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah pelit-pelit. Tuhan berikan. Orang aja gak berdoa makan, Tuhan berkati. Ya sudahlah, mungkin dia sudah kelaparan, gak pernah berdoa makan. Tapi Tuhan berkati kok sehat dia. Apalagi kalau kita meminta, pasti Tuhan akan berikan berkat yang lebih banyak kepada kita. Dan yang terakhir ayat 11 itu mengatakan, Tuhan mengadakan mujizat itu tujuannya adalah supaya Yesus menyatakan kemuliaannya. Jadi Tuhan mau melalui pesta pertupulan hari ini, melalui pesta pernikahan nanti tanggal 7 Agustus, melalui kehidupan keluarga, saudara berdua, Tuhan mau jadikanlah hidup kita itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi Tuhan mempersatukan saudara, memberkati saudara nanti dalam pernikahan, supaya saudara itu
ya kehidupan keluarga saudara menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga persiapan nanti ini akan semakin semuanya akan dipercukupkan Tuhan ya. Tuhan akan berkati, Tuhan akan sempurnakan, Tuhan akan cukupkan. Biarkan Tuhan hadir dan Tuhan campur tangan. Jangan hanya mengandalkan pikiran sendiri ya. Ya, tapi kita harus berserah pada Tuhan. Kalaupun ada kekurangan, Tuhan akan sempurnakan segalanya. Semoga Tuhan memberkati saudara berdua dan memberkati rencana pesta pemberkatan pernikahan tanggal 7 Agustus dan memberkati kehidupan keluarga saudara berdua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini karena kami boleh bersama-sama di rumah Tuhan untuk menyaksikan anak-anak-Mu yang telah mengikat janji pernikahan pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara Cornelius Fernando Sembiring dan juga saudari Sofia Murtioni Boru Simanjuntak. Tuhan, Engkaulah yang mengikat, Engkau yang meneguhkan janji mereka. Dan biar Tuhan, dalam beberapa waktu ke depan, mereka semakin mempersiapkan diri untuk menerima pemberkatan pernikahan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 yang akan datang. Dan Tuhan juga berkati dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka ke depan. Meskipun mereka mungkin akan menghadapi ada banyak masalah, kesulitan dan pergumulan tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Tapi kami percaya jikalau mereka senantiasa mengundang Tuhan, mereka menjadikan Tuhan menjadi tamu yang tetap, menjadikan Tuhan menjadi pemimpin tengah-tengah keluarga mereka. Maka apapun masalah dan pergumulan dalam kehidupan mereka, semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Ya Tuhan, berikanlah sukacita dan damai sejahtera bagi keluarga besar Simanjuntak dan juga keluarga besar Sembiring, supaya setiap keluarga besar juga bersama-sama selalu mendoakan anak-anak mereka yang akan menerima pemberkatan pernikahan kelak. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan sukacita, dan biar Tuhan pesta ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Zaman 415 sambil memberikan persembahan. Aku pada air tenang.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati saudara semua. Amin. Puji Tuhan, acara ibadah perjanjian nikah sudah berjalan dengan baik dan penuh hikmat dan berkat dari Tuhan. Kini tiba saatnya untuk memberikan kata sambutan, yaitu dari keluarga calon pengantin laki-laki dan dari keluarga calon pengantin perempuan. Kata sambutan dari keluarga calon pengantin laki-laki, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Horas, Mojojuah kita semua. Yang kami hormati Bapak Pendeta dan Sintua yang hadir di sini. Yang kami hormati keluarga besar Simanjuntak dan semua jemaat HKBP Kebayoran Lama, dan yang kami kasihi kedua anak kami calon pengantin Cornelius dan Sophia Buru Simanjuntak. Kami dari keluarga besar Sembiring mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan doa yang diberikan kepada anak kami pada acara ibadah perjanjian nikah ini. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan Tuhan untuk anak kami dalam membentuk keluarga baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya, kata sambutan dari keluarga calon pengantin perempuan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Horas madhita salhutna. Naparjulu sehali
tamado hita madokon mauliate tutu hatta pardengga basai di siala naong dilian tiki di hita gawi boy merdalan dengan ulota ima ulaon pertupulon ni anak kon ni huriai dohot buru ni huriai di bagasan sadarion mauliate ma tutu di tu hatta songoni mana perjulu tu amang nami Perdita WB Dalimunte songoninang di sudi akka perhalado ni ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lamon termasuk dihamu akka song leader nak keningan termasuk akka organis songoninang kor puji-pujian sian pasahut tahun sandonga sahuta Banjar Ciputa sekitarnya mau lihat tema jadi kami sebagai au songon wakil sian perboru pasahaton perjulu mau lihat ma di sude akka pakubasyon munai gabi bui merdalan dengan ima ulaon pertupulon ni anak dohot baru ni huriat tahun mau lihat ma di hamu amang songoni manang di hamu akka nahotak kami dongat tubuh nami baru nami lumubi ma di hamu hula-hula dohot tulang nami kami atas nama keluarga Syakasihuton Perboru Pasaton mau lihat ma di haroro munang dohot tamuna madohoti ulaon pertupulon di beruta di tikion di batama natoktong mangaramoti mangalean hahipaso di hita saluna asa toktong dope sudibui merdalan rencanata diaka hari-hari na mangihut demikian juga mengkila kami Sembiring Margana. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan karena telah bisa terlaksana acara ikat janji anak dan buruh kita untuk saat ini. Mari kita sama-sama berdoa semoga Tuhan memberikan segala kebaikan-kebaikannya dan semoga sampai nanti hari pemberkatan dan juga di hari pesta ujuknya Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita kebersamaan bersama kepada kita agar nanti pernikahan baru dan anak kita ini menjadi sukacita bagi kita kedua belah pihak. Sekali lagi kita sama-sama berdoa. Terima kasih telah terlaksananya undangan ini. Jadi songonimani naruhaku dihita ala nak keningan nunga merdalan molo Heratonggo Raja. Jadi napar pudjul sahali tuhita ma hitana saripe duksidungan non khususnya siak kita paparan nyoputta si majuta nasan baru bere nasan berlacang songon dipangido bona ni hasihuton banot tarope ima Heratonggo saripe pahatuson aka naktahatai nakiningan di ima di Tonggo Raja. Jadi duksidungan no sian bagas joron merpungulo pehita di aula ni HKBP ate di aula nan non ima khususna tuhamu dong Tonggo Saripa ala Tonggo Saripa don naingon hita ma khususna bonani hasuton rap baru dohot berenami asa isima hitan non patupaho manang makatai aka petugas-petugas na perlu diulota di hari bersogot. Jadi salinai tusude perhalado doho aka perdita ni HKBP Kebayoran Lamaon mau lihat ma amang inang disude aka hadadio ni rohamuna nang melaksanakan mangulahon ikat janji di bagai sadarion tuhatta mandatong masuk hitate sautik moloduk sidungan nok kita keluar sian bagas gerejaon adong do di patupa snack
di pintu depan gereja non baru keluar hitan non boy mano siani hitam keduan ala di sini mah snack magwarna jadi siman do taruh mengajalo hita mau lihat mah salinai mau lihat mah di tuhatta mau lihat manang di tongata horas mah hita saludna